Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana konseling laktasi. Baik, izinkan saya untuk share screen. Apakah yang dimaksud dengan konseling laktasi? Sebagaimana kita ketahui, sebagai seorang konselor laktasi, kita membutuhkan waktu untuk berbincang-bincang lebih lama dengan klien kita. Nah, apa yang kita komunikasikan pada ibu menyusui adalah terkait apakah itu menyusui dan apakah itu menyusu bagi bayi kita, kemudian apakah yang dimaksud dengan komunikasi yang akan dilakukan, kemudian siapa yang harus kita ajak bicara, siapa yang harus kita ajak berkomunikasi, apakah hanya ibunya saja, ataukah dengan keluarganya, ataukah dengan suaminya. Ini perlu kita lakukan pendekatan secara holistik sampai kita mengetahui kemungkinan-kemungkinan siapa yang dapat menjadi support system bagi ibu tersebut dalam menyusui dan siapa yang mungkin menjadi barrier dalam proses menyusui. Kemudian kapan seorang ibu membutuhkan kita sebagai konselor laktasi untuk mempersiapkan dirinya dalam melakukan proses menyusui, ataukah pada saat dan sedang menyusui, ataukah pada saat akan menyelesaikan proses menyusuinya. Kemudian di mana komunikasi ini akan dilaksanakan, dengan cara apa dan dengan media apa. Apakah harus bertemu langsung dengan menggunakan media-media yang berupa alat tulis, media-media peraga, ataupun berupa film, atau kita perlu menggunakan media yang termasuk dalam digital atau menggunakan platform tertentu atau menggunakan media WA atau Telegram. Nah, ini yang harus dirundingkan bersama dengan klien kita. Kemudian pada siapa? Pada siapa ibu ini dapat mengakses tentang pengetahuan tentang menyusui dan bagaimana akses untuk pendampingannya serta bagaimana bagaimana cara komunikasinya, bagaimana mengutarakan apa kesulitannya, bagaimana mengutarakan kegembiraannya, bagaimana menyampaikan keperluannya. Ini suatu hal yang harus dipahami betul oleh kita. Nah, secara definisi, komunikasi adalah bagaimana proses penyampaian pesan atau kebutuhan bicara dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi, komunikasi ini menyangkut antara klien kita dengan kita sebagai konselor laktasi, antara kita yang akan menyampaikan pesan kepada klien kita, kepada support sistemnya, atau kepada yang memberikan permasalahan kepada klien kita tersebut. Demikian juga sebaliknya. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau juga non-lisan atau yang lebih sering disebut dengan non-verbal. Nah, menurut para ahli, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Nah, inilah juga yang sangat harus diperhatikan oleh kita, konselor laktasi. Bagaimana cara kita memberikan motivasi, memberikan contoh, memberikan ide untuk melakukan perubahan-perubahan, baik itu perubahan motivasi, perubahan ide, maupun perilaku, bahkan mengubah kebiasaan dan culture dari klien kita tersebut beserta dengan support sistemnya. Tentunya kita sekalian merasakan bahwasanya komunikasi tidak hanya menyangkut pengetahuan komunikasi. Namun, komunikasi juga merupakan sebuah keterampilan
Keterampilan komunikasi adalah kemampuan kita untuk berbicara, kemampuan kita menyampaikan sesuatu, kemampuan kita mendengarkan, kemampuan kita membaca apa yang ada di hadapan kita, permasalahan ataupun kebahagiaan ataupun sebuah sukses story, sebuah tanda-tanda yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar kita, dan juga kemampuan menulis secara efektif sehingga mampu tersampaikan apa yang kita inginkan untuk dipahami oleh klien kita dan juga kita mampu untuk menerima pesan dengan baik. Nah, harapannya dengan adanya keterampilan komunikasi yang baik, tidak ada miskomunikasi. Komunikasi yang tidak sesuai antara yang diinginkan oleh pemberi pesan, yaitu klien kita beserta dengan keluarganya, tidak ada lagi salah paham, salah pengertian, atau salah persepsi. Keterampilan komunikasi bukan merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir, dan juga tidak muncul secara tiba-tiba. Keterampilan komunikasi adalah keterampilan yang perlu dipelajari dan juga perlu dilatih. Ini tentunya kita sadari bersama bahwasanya kemampuan komunikasi ini juga tidak hanya terjadi antara kita, konselor laktasi, dengan klien kita, namun bagaimana bayi tersebut dapat berkomunikasi dengan kita dan terutama dapat berkomunikasi dengan ibunya. Keterampilan yang diharapkan adalah kita mampu berkomunikasi secara efektif, adalah suatu kemampuan yang paling penting bagi seorang konselor laktasi, dan banyak orang yang mengatakan bahwa kemampuan komunikasi, keterampilan komunikasi adalah keterampilan yang sangat penting, bahkan paling penting dari semua keterampilan hidup. Nah, inilah yang memungkinkan kita menyampaikan informasi kepada orang lain dan juga kemampuan kita memahami apa yang disampaikan orang lain kepada kita. Nah, oleh karena itu tentunya kita semua dapat menyadari, dapat mengakui bahwa keterampilan komunikasi adalah mungkin membutuhkan waktu seumur hidup kita untuk dapat menguasainya. Jika memang ada orang yang bisa mengklaim telah menguasai seluruh keterampilan komunikasi, tampaknya itu bukan kita, karena kita harus menyadari bahwa keterampilan komunikasi itu adalah harus dipelajari seumur hidup. Apalagi kita menjumpai klien-klien kita, orang-orang sekitar kita yang berkomunikasi dengan kita selalu berbeda, jenisnya yang dikomunikasikan setiap hari, dan apa yang disampaikan berbeda, dan apa yang ingin kita sampaikan juga berbeda. Nah, communication skill is a fundamental competency. Ini yang disampaikan oleh Bapak Arif Budi Utomo, seorang pakar dalam komunikasi. Pada saat kita berkomunikasi dengan seseorang, yang penting bagi kita adalah kemampuan mendengar. Dengan kita mampu mendengar, maka kita mampu untuk memahami berbagai masalah. Dan untuk kemampuan mendengar ini, kita harus friendliness, dalam artian kita harus ramah dan terbuka pada apa yang kita dengar. Kita mampu untuk membuka wawasan, open-mindedness, membuka wawasan, mengosongkan apa yang ada di dalam pikiran kita, mengosongkan berbagai prasangka, mengosongkan berbagai ilmu kayaknya yang ada di kita, kita dengarkan, ya. Kemudian kita juga harus melihat verbal, non-verbal dari penyampai pesan kepada kita. Bagaimana sih kita melihat tekstur tubuhnya, bagaimana dia mengutarakannya, gaya-gaya nonverbal apa yang disampaikan, apakah aura apa yang tergambar pada klien kita tersebut, apakah tampak ada ketertutupan, apakah tampak ada kewaswasan, apakah tampak ada dia berpikir, apakah tampak ada dia lelah, atau tampak dia sangat bersemangat, ya sangat bersemangat, bahkan dia memberikan ide-ide yang sangat cemerlang. Nah, ini tentunya kita harus membuka wawasan kita,
dengan sangat terbuka, hati kita juga terbuka, sehingga orang akan merasakan bahwa aura terbuka kita ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi klien kita untuk menyampaikan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang idenya, kemudian apa yang dirasakan oleh hati dan juga apa yang dirasakan oleh badan dan apa yang dirasakan di lingkungannya. Nah, untuk itu tentunya kita tidak bisa menghindarkan kebutuhan kita akan kepercayaan diri. Nah, manakala kita tidak percaya bahwa kita ini mampu mendengarkan dan kita tidak percaya bahwa kita ini mampu untuk dicurhatin, kemudian kita tidak percaya diri dengan adanya kemampuan kita untuk nantinya memberikan feedback, maka akan tampak dari perilaku kita bahwa kita tidak memiliki kepercayaan diri. Nah, oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berlatih dan terus berlatih, kemudian meningkatkan juga kemampuan kita, pengetahuan kita tentang dunia per-ASEAN ini, kemudian dengan harapan kita dapat memberikan feedback. Nah, feedback ini sebagaimana kita ketahui karena per-ASEAN ini tidak hanya berurusan dengan ilmu yang murni, tetapi juga berkaitan dengan permasalahan sosial, maka tentu kita juga harus rajin-rajin membuka pengetahuan, membuka wawasan tentang fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Apakah itu terkait dengan politik, ada regulasi tentang undang-undang kesehatan yang baru, bagaimana tentang per-ASEAN, kemudian juga tentang ekonomi, bagaimana ekonomi saat ini dan ekonomi mungkin saat lalu pada saat klien kita hamil dan melahirkan anak yang terdahulu dan bagaimana dengan anak yang sekarang, kemudian juga bagaimana kondisi sosial saat ini di masyarakat, adakah penolakan barrier terhadap ASI, adakah propaganda terkait dengan ASI, ataukah sebaliknya, kemudian bagaimana terkait dengan budaya, misalnya adanya herbal, laktagok, dan berbagai metode-metode untuk meningkatkan atau justru mengurangi produksi ASI. Nah, ini yang harus kita selalu mencari keterbaruannya. Nah, sobat sekalian, komunikasi efektif dalam istilah bahasa Inggris yang berarti effective communication adalah bisa dikatakan efektif jika pemahaman penerima sama dengan pemahaman pengirim atas pesan yang disampaikan. Effective communication skill atau biasa disebut dengan skill komunikasi efektif yang berarti skill berbicara dengan lawan atau orang lain secara efisien berarti berhasil mencapai sasaran dengan feedback atau umpan balik yang sesuai dengan tujuan dalam berkomunikasi. Syarat dari komunikasi efektif adalah mari kita ciptakan suasana yang menguntungkan. Suasana yang menguntungkan buat hati kita, buat suasana yang bisa membuat seseorang itu cerah, membuat seseorang itu merasa bebas, membuat seseorang itu merasa terbuka, membuat seseorang itu merasa nyaman dengan privasi yang ada untuk berbicara dengan kita. Pesan bisa menumbuhkan suatu penghargaan yang diberikan pada pihak komunikan. Nah, karena komunikasi antara dua kita dengan klien kita dan support sistemnya itu bersifat timbal balik, maka tentunya kita bisa saling memberikan penghargaan. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Oleh karena itu, pada awal sebuah komunikasi konseling laktasi, perlu kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan komunikasi apa. Terkait dengan kebutuhan komunikasi ini, kita juga harus mampu untuk membuat asesmen tentang pemahaman, kemungkinan kemampuan memahami. Dengan cara apa? Tentunya dengan berlandaskan atau berbasiskan dengan mengisi identitas dari
klien, kita bisa menanyakan tentang pendidikan formal. Kita bisa menanyakan tentang budaya, bagaimana bahasa yang dipergunakan dalam keseharian. Kemudian kita bisa menanyakan tentang pengetahuan tentang laktasi ini dahulunya bagaimana. Dengan cara apa? Menanyakan pengalaman dari menyusui yang lalu, kemudian dari riwayat obstetri atau riwayat kebidanannya, dari riwayat penyakitnya, kita bisa mengetahui kira-kira sejauh mana klien kita ini biasa berbicara dengan tenaga kesehatan. Bagaimana bisa berbicara dengan tenaga medis. Kita juga harus tahu sejauh mana ketergantungan klien kita ini kepada informasi dari media sosial. Dan media sosial apa yang dipilih, kemudian kira-kira topik-topik apa yang biasa dicari oleh klien kita ini. Apakah yang benar-benar membuka wawasan secara klinis, ataukah yang lebih ke arah social praktek, ataukah yang lebih ke arah sesuatu yang menakutkan. Ini sering dicari oleh klien kita ya. Kemudian pesan yang disampaikan kira-kira bagaimanakah yang bisa menggugah perhatian atau menggugah minat. Nah, dengan ini kita juga harus tahu siapa saja yang biasanya didengarkan oleh klien kita ini. Kemudian bagaimana minatnya terhadap misalnya terhadap kesehatan anak, terhadap kesehatan diri, terhadap kecantikannya, terhadap motivasinya menjadi ibu yang bagaimana, kemudian terhadap suri toladan, juga kita harus melihat bagaimana agamisnya dia. Nah, itu yang mengakibatkan komunikasi efektif ini harus kita landaskan dalam 5 prinsip berdasarkan REACH. Kita harus memberikan respect, kita harus memberikan empati kita, dan audible. Apa yang kita sampaikan itu jelas. Ya, terutama pada komunikasi yang mungkin pertama kali, terkadang kita belum biasa. Ibu ini kenapa berbicara pelan sekali? Namun ada juga ibu yang berbicara dengan sangat keras, ada ibu berbicara dengan lambat, ada seorang ibu yang berbicara dengan cepat sekali, ada yang kecampuran dengan bahasa-bahasa lain. Nah, yang penting adalah kita juga dapat menangkap apa yang disampaikan dan apa yang kita sampaikan juga audible. Terdengar berarti juga termengerti. Ya, tidak hanya terdengar suaranya tetapi tidak dimengerti ya. Kemudian clarity. Nah, kita harus benar-benar secara jelas, kemudian kita juga menunjukkan ketulusan dalam menyampaikannya. Nah, seorang itu paham loh pada saat kita berbicara dengan seseorang, kemudian dengan bahasa kita yang tanpa sadar mungkin ya, kemudian dengan non-verbal kita, ataupun dengan apa yang ada di dalam media sosial kita yang tentunya juga ikut dicari, terkadang orang jadi mengetahui, ini sih konselor yang ini biasanya agak matre, atau konselor yang ini biasanya bisa loh nanti dia mengarahkan kepada apa yang dia jual. Nah, ini tentunya juga harus kita perhatikan. Yang penting kita harus jujur dan humble ya. Kita harus rendah hati. Karena apa? Pada prinsipnya kita harus menghargai betul seorang ibu yang ingin menyusui anaknya, ingin mencerdaskan anaknya, ingin mencerdaskan bangsa, ingin memberikan yang terbaik buat dunia ini. Nah, itu adalah satu penghargaan karena menyusui itu adalah satu kegiatan yang sangat-sangat penuh pengorbanan. Lebih baik lagi kita jika berbicara itu saling jelas. Kita boleh loh menulis, kita boleh menulis hal-hal penting, kita membuat parafrase, kita memperjelas, kemudian kita boleh melontarkan topik-topik menarik. Untuk apa? Untuk kita memberikan penekanan-penekanan, memberikan contoh-contoh tentang success story misalnya, atau juga dalam melontarkan topik menarik untuk kita mengetahui atau kita berhasil melakukan asesmen tentang kebutuhan pengetahuan pasien.
Kemudian kita harus tidak lupa untuk menyebut nama dengan tepat. Menyebut nama aja harus tepat. Terkadang kita bahkan lupa, ibu siapa ya tadi? Nah, orang akan, oh gimana sih ini? Saya sudah berada di depan, tapi kok konselor ini lupa? Nah, itu juga bisa mempengaruhi, oh ternyata saya tidak cukup penting buat konselor ini. Ini perlu diperhatikan. Kemudian kita perlu memperhatikan tata krama dalam berbicara. Indonesia ini sangat luas dan sangat beragam dengan tata krama yang berbeda-beda. Nah, untuk tata krama ini, manakala kita harus berada di satu tempat yang sangat halus, tentu saja kita tidak harus merunduk-runduk, tidak. Karena itu terkadang orang menjadi berpikir, kok tidak ada confidence-nya ya. Tetapi kita juga harus sesuai dengan reach tadi. Ya, jadi tata krama itu tetap dalam batas-batas yang normal, namun tetap terdengar, tetap menunjukkan ketegasan, dan juga kita tetap dapat mampu secara efektif dalam komunikasi. Tidak terlalu banyak melontarkan pujian, tidak juga terlalu banyak melontarkan hal-hal yang tidak diperlukan karena akan menghabiskan waktu dan menyebabkan seseorang hilang fokus. Kemudian pembahasan terkait minat juga dibolehkan karena apa? Terkait minat ini seorang ibu menyusui adalah seorang yang sangat penuh pengorbanan. Ibaratnya hampir seluruh waktunya habis untuk menyusui. Oleh karena itu, kita perlu juga memberikan penghargaan kepadanya dengan menanyakan apa sih sebenarnya minatnya, apa sih sebenarnya hobinya. Sejawat sekalian, mengetahui minat seseorang dapat memberikan motivasi lebih, terutama pada saat dia kehabisan waktu untuk tidak melakukan minatnya itu. Namun, minat sebenarnya akan dapat meningkatkan endorfin, akan dapat meningkatkan oksitosin. Misalnya, seseorang itu gemar untuk membuat sketsa, maka tentu saja kita bisa menyampaikan, cobalah ibu, walaupun tidak banyak waktunya, buatlah sketsa di waktu senggang, bagaimana ibu menyusui. Kemudian bagaimana ibu menggambarkan keinginan ibu terhadap masa depan anak tersebut. Nah, tentu saja hal ini akan memberikan motivasi kepada ibu tersebut. Senyum sebagai indikator ketertarikan adalah penting. Namun, sebagai seorang konselor laktasi, kita tentu mengetahui senyum yang bagaimana, kemudian kapan kita harus tersenyum, selebar apa, harus berbunyi atau tidak. Nah, kadang-kadang tersenyum ada yang mengartikan, kok senyumnya gitu sih, kayaknya mengejek kami. Itu ada juga mengatakan kok senyumnya kayak kecut gitu sih. Mungkin konselornya ini haus. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana energi kita tercurahkan kepada klien kita tersebut. Dan jangan lupa kita memperhatikan bahasa tubuh kita sendiri dan juga bahasa tubuh dari klien kita. Sahabat sekalian, kita harus mampu juga menempatkan diri sesuai situasi hingga kondisi. Manakala pasien kita ini tampaknya sudah sangat ribet, kemudian pasangannya misalnya sudah sangat tidak setuju atau tampak lapar, maka jangan kita paksakan. Boleh kita menghentikan konsultasi sejenak, kita berikan kesempatan untuk makan atau minum, atau kita tanyakan akan dilanjutkan dengan metode apa. Apakah dengan metode WhatsApp, apakah dengan video call. Nah, ini sangat penting. Nah, kita juga harus mengetahui apa yang kita perlukan untuk komunikasi itu. Apakah bisa dengan media apa? Kemudian apakah pasien kita, klien kita gemar membaca, ataukah yang gemar mendengarkan, ataukah yang gemar harus melihat, harus melakukan, harus by doing, ya learning by doing. Nah, ini tentunya harus kita pahami betul. Ada orang yang tidak bisa memahami apa yang didengar, apa yang dilihat, karena mungkin fokus yang dia lakukan sehari-hari berbeda atau dia terlalu lelah, maka dia harus learning by doing. Atau ada juga yang harus menuliskan. Apa ya, saya lupa. Ditulis aja deh. Ditulis aja, Bu Brita. Oke, kita akan menulis. Nah, tapi seseorang yang minta dituliskan,
biasanya dia juga harus menulis untuk bisa paham. Nah, kemudian apa maksud dari apa yang disampaikan? Apa maksud kita menyampaikan sesuatu itu sebagai motivasi atau target apa yang ingin dicapai dalam setiap konseling tersebut, ini uh, harus tersampaikan. Nah, inilah communication skill. Seseorang melakukan hal tertentu adalah karena dia ingin sesuatu. Jadi menetapkan tujuan, menetapkan target, dan menetapkan jalan proses untuk mencapai target tersebut, tujuan tersebut adalah penting. Karena apa? Akan meningkatkan motivasi dari klien kita. Nah, terkadang ada hal yang membutuhkan communication skill yang lebih. Misalnya pada barrier-barrier yang kita temukan. Bisa kita menemukan kondisi yang harus membutuhkan customer care yang lebih. Misalnya terkait dengan kondisi-kondisi kesehatan yang khusus. Misalnya terkait juga dengan jarak. Misalnya terkait juga dengan kondisi bayinya yang khusus. Atau kita membutuhkan presentation skill tertentu. Misalnya pada seorang klien, kita harus memiliki kemampuan berbicara secara grup juga. Sebagai contohnya, misalnya pada klien yang tinggal dalam sebuah keluarga besar, atau klien yang terkendala dari faktor pekerjaannya. Atau kita harus mampu untuk melakukan assertive behavior. Jadi kita mampu memberikan motivasi kepada klien kita dan support sistemnya. Terkadang kita juga harus mampu menunjukkan negotiation skill. Misalnya pada suami-suami pasien yang kurang kesempatannya untuk memegang bayinya karena hal-hal tertentu, maka kita harus memiliki kemampuan untuk negotiation skill selain kemampuan dari assertive behavior tentunya. Nah, permasalahan konflik resolution jika terkadang diperlukan pada kita. Kenapa? Banyak juga konflik yang terjadi antara klien kita dengan support sistemnya yang menjadi barrier sistemnya. Nah, konflik yang terjadi ini bisa mengakibatkan salah satu menjadi patah arang. Nah, ini yang harus kita bantu untuk menyelesaikannya dengan cara-cara yang manis tentunya. Kemudian adanya agresi. Nah, adanya agresi yang ditunjukkan kalau konflik mungkin masih agak diam-diaman ya, tetapi yang sudah agresif maka kita harus mampu untuk melakukan communication skill yang deal, artinya bersahabat dengan agresi tersebut untuk menunjukkan bahwa kita mempunyai wawasan yang lebih luas, keterampilan yang lebih luas, dan solusi-solusi sehingga tidak terjadi agresi ketemu agresi, tidak terjadi debat kusir. Kemudian ada intercultural communication, di mana kita bisa melihat ada banyak misalnya budaya setelah persalinan yang bervariasi. Nah, ini menunjukkan kemampuan untuk intercultural communication. Oleh karena itu, zat sekalian, kita harus tahu bahwa the power of communication itu tergantung dari bagaimana kita membangun relationship. Bagaimana kita memberikan nilai-nilai pada apa yang kita tawarkan, yaitu memberikan nilai lebih pada kegiatan menyusui dan kegiatan menyusu dan kegiatan mensupport menyusui dan menyusu. Masing-masing harus kita tentukan value-nya bagi setiap orang yang berada di dalamnya. Dan dengan menentukan value tersebut, dengan menentukan targetnya tadi, maka kita membantu juga bagaimana setiap bagian dari proses menyusui itu menunjukkan perannya. Nah, kita juga harus memiliki power untuk berada di sisi customer kita, bagaimana kita mampu untuk memandang tujuan dari customer itu untuk menyusui harapan-harapan
kita ketahui, dan customer kita tentunya bukan hanya ibu menyusuinya, tetapi juga support sistemnya, bahkan juga tempat bekerjanya. Nah, kemudian bagaimana kita membantu baik sejawat sekalian, itulah bagian pertama dari bagaimana konseling laktasi. Kita akan berjumpa pada bagian konseling laktasi berikutnya terkait apa saja proses konseling laktasi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan bertemu pada session berikutnya.